Halo pendengar cerita, November 1948, Amerika menggelar pemilu untuk menentukan apakah Harry Truman akan melanjutkan periode kedua ataukah digantikan oleh Thomas E. Dewey. Dalam rangkaian pemilihan presiden waktu itu, terdapat hal menarik yang terjadi, yaitu kemenangan Harry Truman yang di luar dugaan semua orang. Bagaimana kisah selengkapnya? Ayo kita mulai. Pemilihan Presiden Amerika Serikat adalah sebuah proses pemilu yang berjalan secara tidak langsung. Dalam artian, setiap yang memberikan suaranya di TPS tidaklah memilih presiden secara langsung seperti di Indonesia, melainkan mereka akan memilih perwakilan partai atau yang disebut sebagai elektoral. Para perwakilan atau elektoral inilah yang nantinya akan menjadi representatif dari setiap wilayah negara bagian dan memilih siapa yang akan menjadi presiden. Dengan prinsip winner take it all, wilayah-wilayah yang memiliki penduduk banyak bisa menjadi penentu kemenangan calon. Harry Truman adalah calon presiden petahana pada tahun 1948. Dia menjadi presiden menggantikan presiden sebelumnya Franklin D. Roosevelt yang meninggal dunia. Menjadi presiden di masa depresi ekonomi dan awal Perang Dingin membuat pemerintahan Truman berjalan dengan gejolak yang cukup tinggi. Pada pemilu 1948, popularitas Presiden Truman tidak begitu dianggap. Dia tidak diunggulkan sama sekali pada pemilu tahun 1948 tersebut. Hal ini karena terjadi perpecahan di internal Partai Demokrat dan ketidakpuasan atas kebijakan Truman seperti Marshall Plan dan Doktrin Truman. Di dalam internal Partai Demokrat waktu itu terpecah menjadi beberapa kelompok atau faksi. Yang pertama adalah kelompok Partai Demokrat dari wilayah selatan Amerika. Kelompok ini biasa disebut sebagai Dixiecrat. Dixiecrat adalah bagian dari Partai Demokrat di Amerika yang waktu itu masih menjunjung supremasi kulit putih. Mereka menentang integrasi ras dan masih mendukung hukum Jim Crow, hukum di wilayah Amerika Serikat bagian selatan yang membedakan hak orang kulit putih dan hak orang kulit hitam. Dixiecrat pada waktu itu akhirnya mengusung calon mereka sendiri, yaitu Strom Thurmond. Ada beberapa pihak yang menyebut bahwa mereka sengaja mengusung calon sendiri untuk memecah perolehan suara kedua calon presiden lainnya. Hal ini karena presiden terpilih harus mendapatkan sedikitnya 270 suara elektoral. Jika tidak ada yang mendapatkan lebih dari 270 suara elektoral, maka hasil pemilihan akan dilanjutkan ke Kongres yang terdiri dari Dewan Perwakilan atau House of Representatives dan Senat. Nah, jika pemilihan sampai harus ditentukan oleh Kongres, maka Dixiecrat bisa menjual suara mereka di Kongres kepada siapapun yang mau bertukar keuntungan dengan mereka. Sungguh licik juga ya jika memang tujuan mereka seperti ini. Nah, namun hal ini tidak pernah terbukti karena pemilihan tidak perlu sampai dibawa ke Dewan Perwakilan. Kelompok kedua dalam tubuh Partai Demokrat di Amerika waktu itu adalah kelompok dari mantan Wakil Presiden Henry Augard Wallace. Henry A. Wallace adalah anggota Partai Demokrat yang cenderung simpati ke arah kekirian atau memiliki simpati pada ideologi sosialis. Hal ini dianggap berbahaya karena bisa memberi peluang Uni Soviet untuk menyelinap dalam kepentingan Amerika. Sehingga Henry A. Wallace pergi dari Partai Demokrat dan membawa orang-orangnya yang masih setia untuk mendirikan Partai Progresif Amerika. Dia sempat ingin mengajukan diri juga sebagai calon presiden pada waktu itu, namun gagal. Perpecahan demi perpecahan itu saja sudah cukup menggerus suara Partai Demokrat untuk Harry Truman. Belum lagi serangan atas kebijakan Truman seperti Marshall Plan dan Doktrin Truman. Marshall Plan adalah rencana untuk membantu negara-negara sekutu di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Sementara Doktrin Truman adalah rencana untuk memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Yunani dan Turki yang mengalami krisis dalam negeri. Bantuan ini dikarenakan Truman beranggapan jika krisis di negara-negara itu berlanjut, maka pengaruh komunisme di negara tersebut bisa menguasai negara itu, dan hal ini akan memberikan efek domino kepada negara-negara sekitarnya. Ya, kurang lebih negara-negara sekitarnya akan terpengaruh ideologi komunisme juga. Hal-hal itu membuat popularitas Truman menjadi jeblok dan tertinggal dalam survei-survei yang dilakukan.
Mayoritas pengamat dan survei pada waktu itu menjagokan lawan Truman, yaitu Thomas Dewey, untuk mengalahkan Truman. Thomas Dewey adalah gubernur New York dari Partai Republik. Dia sebelumnya juga pernah maju sebagai calon presiden untuk melawan Franklin D. Roosevelt. Para pengamat, survei, dan media-media mainstream memprediksi bahwa Thomas Dewey dan Partai Republiknya akan mendapatkan kemenangan besar. Ada juga media yang menyebut Truman sebagai nincompoop atau berarti orang bodoh. Truman disebut bahwa jika dia memaksakan diri menjadi calon presiden, maka dia hanya akan menciptakan kampanye yang sepi. Pokoknya, Harry Truman waktu itu hanya menjadi bahan olok-olokan media dan pengamat yang menganggap dia tidak akan menang. Nah, menyadari hal itu, Truman tidak merasa rendah diri. Dia menyadari bahwa popularitasnya di media sedang hancur. Dia akhirnya membuat kampanye politik yang dianggap bisa mengangkat nama dan kepopulerannya. Dia berkeliling Amerika sejauh 22.000 mil ke kota-kota kecil dan pedesaan untuk meminta suara masyarakat. Hal ini cukup berguna di saat lawannya Thomas Dewey tidak memiliki gaya terbuka dan berapi-api seperti dirinya. Malam sebelum hasil pemungutan suara diumumkan, beberapa surat kabar membuat berita kemenangan Thomas Dewey untuk diterbitkan esok harinya, dengan tujuan agar menjadi yang pertama memberitakan hasil pemilu. Salah satu surat kabar yang membuat spekulasi itu adalah Tribune Chicago. Mereka membuat headline Dewey defeat Truman. Namun setelah hasil pemungutan suara keluar esok harinya, headline berita itu menjadi kesalahan terfatal dalam sejarah pemilu Amerika. Harry Truman di luar dugaan memenangkan pemilu dengan raihan 303 suara elektoral, sekaligus memastikan diri melanjutkan periode kedua masa jabatannya. Sementara itu, lawannya Thomas Dewey hanya meraih 189 suara elektoral. Sisanya sebanyak 39 suara elektoral didapatkan Strom Thurmond dari Partai Dixiecrat. Chicago Tribune memang adalah media yang disebut-sebut lebih condong ke arah Partai Republik. Inilah yang menyebabkan mereka sangat kritis dalam menyoroti Harry S. Truman. Arthur Sears Henning, koresponden mereka yang berasal dari Washington Post sekaligus pengamat politik, adalah orang yang disebut berkaitan erat dengan headline fatal tersebut. Pengalaman Arthur dalam memprediksi 4 dari 5 pemilihan presiden di Amerika sebelumnya memang tidak pernah meleset. Dia hanya melakukan kesalahan atau terpeleset dalam memprediksi hasil pemilu presiden Amerika satu kali dan langsung menjadi bagian dalam sejarah. Beberapa hari kemudian, saat Presiden Truman sedang dalam perjalanan menuju Washington DC, dia berhenti sejenak untuk menemui masyarakat. Harry Truman mengangkat surat kabar Tribune Chicago dengan sumringah dan menertawakannya. Memang, hasil yang dihitung waktu itu adalah hasil pemilihan elektoral, namun pemenang dari suara elektoral bisa dipastikan akan menjadi pemenang dalam pemilihan presiden. Dan ya, hal ini terbukti, Harry Truman kembali menjadi presiden. Politik adalah hal yang dinamis dan tidak bisa atau sulit menjadikannya dalam hitungan matematis yang pasti. Apa yang diprediksi para ahli dan disurvei berbagai lembaga bisa saja meleset jauh dari hasil. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan hal-hal unik yang terjadi di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.